Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pengarahan bagaimana cara menggunakan template CSS yang ada pada internet. Jadi, di sini yang akan diarahkan adalah kita tidak membuat template-nya atau CSS-nya secara sendiri, melainkan kita menggunakan CSS yang sudah ada di internet. Nah, yang saya rekomendasikan dalam menggunakan template CS ini adalah di freecss.com, karena di sini itu banyak CSS yang harganya free atau gratis. Ya, jadi di sini yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini yaitu adalah CSS yang bernama EDG Press yang ada di freecss.com. Ya, bisa di-download di link ini ya. Jadi seperti ini nanti hasilnya. Seperti ini hasilnya. Ya, nanti kalian bisa download di sini ya, download. Setelah di-download, simpan file tersebut jadi simpan file tersebut di bagian di bagian folder ya, folder project yang kita buat sebelumnya. Ya, jadi taruh disimpan di folder project yang kita buat sebelumnya. Hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Jadi setelah di-download, simpan di project ya, di folder project yang kita buat sebelumnya. Ya, jika tidak tahu di mana project itu disimpan, biasanya project itu ada di defaultnya ya. Project itu ada di C ya, user dokumen atau di my dokumen admin project terus nama projectnya ya. Jadi di my dokumen pilih saja my dokumen, kemudian admin project, kemudian nama projectnya. Atau jika sulit mencarinya, kita bisa melihat project itu di klik kanan, kemudian kita lihat properties. Maka di paling atas di sini akan terlihat alamat dari project yang dibuat ya. Jadi simpan file unduhan tadi di folder ini ya, yaitu di tempat project ini dibuat. Setelah disimpan, kita bisa pilih menggunakan archive ya. Jadi aplikasi archive pilihan kalian. Kalau saya di sini menggunakan 7zip. Kemudian pilih extract here ya. Jadi gunakanlah archive untuk mengekstrak data dari file ini, karena ini adalah file yang berbentuk archive ya. Jadi bisa diekstrak here. Nah, mungkin akan muncul seperti ini. Ya, jadi ada folder EDG Press ya. Nah, ini bisa kita ganti nama ya, misalkan kita ganti menjadi template 1. Ya. Template 1. Template 1. Ya. Kemudian setelah namanya diganti bisa dipindahkan ke folder web. Ya, jadi pindahkan ke folder web yang ada di sini. Jadi file folder dari template 1 ini bisa dipindahkan ke web ya. Bisa menggunakan Ctrl X atau cut, klik kanan, cut. Lalu dimasukkan ke dalam web. Atau bisa juga di drag and drop seperti tadi yang dicontohkan di awal. Ya, setelah ini terbuat, kita bisa mencoba melihatnya ya. Dengan mengklik ini bisa dibuka ya, bisa di-run, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi browser seperti Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox dan lainnya. Saya akan di sini akan melihat menggunakan Microsoft Edge. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi ini adalah template yang akan kita gunakan ya. Di sini ini adalah template yang akan kita gunakan. Jadi di sini nanti bisa menggunakan, kenapa saya memilih ini? Karena ini cukup simpel dan di sini ada drop down
bahkan bisa ada multiple level drop down. Ya, jadi cukup bagus ya dan cukup simpel. Seperti itu. Nah, selain itu di sini juga banyak tampilan yang bisa kita pilih ya. Ada tampilan seperti ini. Ada juga tampilan seperti ini. Bisa tampilannya seperti ini. Seperti ini dan yang lain. Ya, jadi cukup baik sehingga kita akan menggunakan template ini. Oke. Nah, bagaimana cara mengubah template ini menjadi dimasukkan aplikasi yang akan kita gunakan. Nanti kita di sini akan menggunakan aplikasi yang kita buat kemarin, ya hasilnya kan seperti ini. Ini. Nanti data ini akan berada di dalam ini. Di dalam template ini, di mana di atasnya terdapat link-link atau menu yang disesuaikan. Jadi nanti kita akan menggunakan template ini ya. Nanti di sini hanya judulnya saja mungkin. Kemudian di sini ada menu-menunya. Kemudian data yang akan kita gunakan kita simpan di bagian ini. Ya, jadi kita akan menggunakan template ini untuk program yang kita buat. Bagaimana caranya? Pertama kita buka NetBeans ya. Setelah dipindahkan maka akan muncul folder template di bagian web page. Nah, ini kita bisa buka, kemudian kita buka index.html. Nah, di sini akan terlihat kode HTML ya untuk menggunakan template ini. Ya. Jadi bisa dilihat seperti ini. Langkah selanjutnya adalah merubah isi konten dari data-data yang bisa kita gunakan, ya, data-data yang ada di template menjadi data yang kita gunakan. Misalkan di sini title. Title ini adalah bagian pada ini, judul. Jadi bagian nama file akan terlihat pada bagian kolom judul seperti ini. Ya, jadi ini adalah title, di mana title-nya kita akan rubah menjadi nama program kita, yaitu adalah pembelian. Jadi kalau misalkan kita rubah title yang menjadi pembelian atau latihan, pembelian latihan, kita balik supaya yang terlihat pertama adalah pembelian terlebih dahulu. Ya, ketika kita simpan maka di title akan berubah menjadi ketika kita refresh menjadi pembelian latihan. Lalu bagian ini kita akan rubah bagian ini. Kembali ke codingan. Untuk mengubah bagian itu kita bisa lihat di sini. Ya. Di sini ada ini ya judulnya dan ini. Kita ganti menjadi pembelian. Latihan pembelian. Kemudian bagian bawah bisa kita hapus. Di sini juga bisa kita hapus. Ya, ini bisa kita hapus. Seperti ini. Apa itu A? A itu adalah link, di mana judulnya bisa di link. Ya, tapi kita tidak membutuhkan hal tersebut. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, langkah selanjutnya kita akan mengecilkan spasi ya pada bagian atas ini dan bagian ini. Ya, jadi jika kita lihat di sini spasinya mungkin terlalu jauh ya. Jadi
headernya terlalu besar ya, jadi terlalu memakan banyak tempat. Supaya lebih hemat tempat ya untuk aplikasi kita nanti, maka ini kita akan kecilkan. Caranya seperti apa? Kita bisa menembakkan CSS pada bagian ini ya. Jadi nanti kita bisa menembakkan CSS pada bagian-bagian yang ingin kita rubah ya bentuknya. Seperti nanti kita akan bahas. Nah, CSS ini akan ditembakkan menggunakan atribut style ya, jadi pada HTML. Jadi bukan membuat CSS baru, melainkan hanya menambahkan atribut-atribut CSS pada atribut style yang ada pada codingan HTML ya. Ya, lengkap. Nah, untuk memperkecil spasi di atas dan di bawah, caranya adalah seperti ini. Kita arahkan kepada tag yang paling dekat dengan dia, kemudian margin bagian atas dan bagian bawahnya kita kurangi. Ya, jadi langkah pertama adalah cari tag yang paling dekat dengan tulisan ini, ya, yang paling rapat dengan dirinya, kemudian margin sebelah atas dan bawahnya kita kurangi. Ya, kita lihat pada codingan. Nah, di sini tulisan latihan pembelian tag yang paling dekat dengan dia adalah H1, maka kita berikan dia atribut style untuk mengubah CSS-nya. Pada H1 ini kita berikan atribut style. Kemudian kita masukkan CSS, codingan CSS untuk merubah margin bagian atas dan margin bagian bawah, yaitu menggunakan jadi seperti ini. Kemudian kita masukkan margin bagian top, yaitu kita kurangi misalkan 20 px, dan margin bagian bawah ya, margin bottom kita kurangi minus 20 px juga. Maka ketika kita simpan lalu kita lihat hasilnya akan menjadi seperti ini. Bagian atas dan bagian bawahnya akan lebih kecil. Langkah berikutnya, misalkan kita ingin merubah warna tulisan dan warna background. Nah, misalkan di sini kita ingin rubah backgroundnya menjadi hitam, tulisannya menjadi putih, misalkan seperti itu. Atau tulisannya akan dirubah menjadi agak putih, ya, dan ininya backgroundnya warna hitam, ya. Caranya adalah kita cari box terluar yang masih berkaitan dengan dia, ya. Jadi untuk melihat kotak yang lebih luas, jika kita merubah style pada H1, maka yang akan berubah adalah sekitar ini saja, ya. Sedangkan untuk agar keseluruhan berubah, kita cari box terluar atau tag terluar yang masih berkaitan dengan latihan pembelian. Contohnya menjadi seperti ini. Kita akan rubah warnanya, backgroundnya menjadi hitam dan tulisannya menjadi agak putih. Nah, tag terluar yang masih berkaitan dengan dia yaitu adalah div ini. Ya, jadi kita akan rubah background dan warna tulisan di bagian div ini. Ya, sebenarnya untuk warna tulisan bisa kita rubah di sini. Cuman warna background harus tetap di sini. Jadi supaya ada temannya ya, biar sekalian bisa warna background dan tulisannya untuk setiap kotak itu sama, maka kita rubahnya di sini saja. Ya. Nanti jika setiap di kotak tag tersebut warna tulisan ingin berbeda-beda, kalian bisa merubahnya di bagian setiap kotak terdekatnya, ya. Nah, ini adalah contoh codingannya saja. Ya, jadi kita buat style. Ya, kita buat stylenya, style, ya, terus kita buat style, kita buat codingannya yaitu color ini digunakan untuk merubah warna tulisannya. Kita ingin merubah warnanya menjadi agak putih, atau kita bisa pakai white smoke, kemudian untuk merubah warna background kita menggunakan
atribut background color. Ya, kita rubah warnanya menjadi hitam atau black. Nah, seperti ini. Ketika kita rubah seperti ini, maka hasilnya adalah backgroundnya menjadi hitam, tulisannya menjadi putih. Seperti ini. Lalu berikutnya kita akan merubah ya isi dari menu yang ada di sini. Ya, jadi kita akan merubah isi menunya yang ada di sini. Ya, caranya kita cari yang berkaitan menggunakan li dan ul dan li. Jadi ul dan li ini digunakan untuk link ya atau menu biasanya. Jadi kita lihat pada codingan. Nah, di sini terdapat codingan-codingan yang ada. Nah, di sini kita karena kita tidak menggunakan drop down pada project kali ini, maka kita bisa langsung ul saja. Jadi yang li yang menggunakan drop down ini bisa kita hapus. Jadi sebelumnya kita hapus dulu semuanya kecuali li pada bagian home. Ya, jadi kita ul-nya kita hapus semua kecuali pada bagian home. Ya, jadi semua li bisa dihapus kecuali pada bagian home. Ya, Nah, seperti ini. Maka menu yang tersisa hanyalah home saja. Seperti ini. Nah, kita akan menambahkan menu-menu ini sesuai dengan menu-menu yang kita buat. Nah, saat ini karena yang diajarkan baru dibuat 2, kita akan tambahkan 2. Ya. Dan untuk mempermudah programnya supaya terlihat simpel, index.html ini kita rubah menjadi index.jsp. Disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang kita buat. Karena kita membuatnya Java, maka file-file HTML itu berada di file JSP. Ya. Jadi seperti ini. Kalau misalkan menggunakan php.php ya, dan kalau menggunakan java.jsp dan sebagainya. Lalu kita buat menu-menu lainnya. Kita buat menu user dan menu barang. Ya, kita copy ini, kemudian kita paste di bawahnya. Kita rubah yang ini menjadi data barang. Kita rubah menjadi barang saja, dan ini menjadi user. Ya, user. Yang ini kita rubah menjadi barang.jsp. Yang ini kita rubah menjadi user.jsp. Ya. Nanti untuk index.jsp sendiri akan kita bahas pembuatannya di bagian mempercantik atau di bagian terakhir nanti ya. Jadi ini masih akan dibuatnya terakhir. Nah, jadi kita sekarang masih akan merubah hanya link yang berguna itu hanya barang dan user. Nah, index.jsp ini akan dibuatnya terakhir. Ya, dengan merubah bentuk-bentuk file HTML lainnya. Ya, jadi membentuk atribut HTML lainnya. Ya, jadi merubah kita mempercantik ya, mempersiapkan codingan-codingan ya yang sehingga akan terlihat lebih menarik dan lebih baik digunakan ya, beserta validasi inputan dan lain-lain. Ya, nanti ini akan dibahas di bagian akhir. Jadi kita akan mengerjakan semua file yang digunakan terlebih dahulu, baru terakhir kita akan membuat indeks sekaligus memperbaiki bagian-bagian HTML yang bagian-bagian HTML berupa validasi dan yang lainnya. Jadi sehingga
akan lebih baik terlihat program yang dibuat. Oke, maka setelah dibuat seperti ini, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Pada bagian list sebenarnya ada atribut bernama kelas aktif, di mana kelas aktif itu merubah tulisannya menjadi bagian yang aktif. Di sini dia yang merubahnya menjadi warna merah, ya. Nah, supaya ketika kita lihat di pertama bahwa warna tulisannya adalah warna putih, ya, dan yang home warna merah. Nah, oleh karena itu kita bisa rubah kelas aktif ini, dirubah, kita hapus saja ya supaya tulisannya menjadi putih. Nah, untuk penggunaan kelas aktif sendiri kita bisa menggunakan codingan Java seperti pada part 3. Nanti supaya bagian yang aktif hanya bagian yang kita klik ya. Jadi nanti ada di bagian akan dijelaskan di bagian akhir juga ketika kita membuat index.jsp ya. Jadi sama seperti index.jsp nanti akan penggunaannya kita buatnya ketika saat finalizing ya, atau ketika terakhir ya. Jadi nanti kita bisa lihat bahwa tulisan menunya akan menjadi warna putih ya, sedangkan yang aktif akan menjadi warna merah. Nanti hasilnya akan jadi seperti itu ya. Jadi ini akan dibuat nanti ketika terakhir. Berikutnya kita akan menghapus kotak-kotak yang tidak digunakan. Caranya cukup mudah. Ya, jadi cukup menghapus. Nah, karena bagian template ini cukup sangat rapi dibuat, kita bisa menandakan bahwa suatu kotak itu berada di antara bagian kotak crash 3 ya. Jadi setiap kotak itu berada di pada bagian kotak crash 3 seperti ini. Nah, untuk mencari untuk menghapus bagian yang kita ingin hapus, kita cukup mencari kata-kata yang ada di dalam kotak tersebut. Seperti ini, misalkan ada tulisan Felis Leo Nung Evictor. Berarti kita akan menghapus dari 3 baris tanda crash sampai 3 baris tanda crash berikutnya. Ya. Jadi kita akan menghapus itu sehingga kotak ini akan hilang. Contohnya misalkan seperti ini, kita akan menghapus kotak yang berwarna putih ini sehingga nanti setelah warna merah ini akan memunculkan warna hitam dan merah yang di bawah ya. Jadi kita akan menghapus kotak yang ini. Caranya cukup mudah. Jadi kita cari tulisan Felis. Nah, ini seperti ini. Nah, kita hapus dari 3 kotak di atasnya sampai menemukan 3 kotak. Nah, ini dia ya, sampai menemukan 3 kotak ini. Jadi cukup dihapus itu, kita hapus saja. Nah, seperti ini ya. Dari tulisan Felis itu 3 kotak di atas sampai bertemu 3 kotak, tapi yang 3 kotak di bawah jangan dihapus dulu karena ini merupakan pembatas antara kotak berikutnya. Ya, jadi jangan dihapus. Jadi 3 kotak sampai menemukan 3 kotak saja, tapi dihapus sampai di atas 3 kotak tersebut. Ya, ketika kita simpan, maka tulisan Felis akan menghilang. Nah, di bawah tulisan ini akan menjadi kotak ini. Nah, selanjutnya kita akan menghapus semuanya, ya, menghapus semua kotaknya kecuali bagian footer, ya. Jadi kecuali bagian footer, kita hapus semuanya sekarang kecuali bagian footer. Maka kita hapus dari kotak yang ini, ada tulisan diam, surprendize, dan sampai sini, Facebook, ante epsun, dan lain-lain. Nah, ini kotak ini kita hapus sampai menemukan footer, yaitu ada tulisan copyright. Ya, kita hapus semua sehingga sampai sini, ya. Jadi kita hapus semuanya sampai 247 ini ya, yaitu sampai di bawahnya. Oh, ini sampai sini, maaf. Kita hapus sampai sini saja. Karena di footernya itu ternyata di sini. Ya, ini footer copyright. Berarti kita akan hapus sampai sini ya. Sampai menemukan footer. Nah, footernya ini. Ya, ini bisa kita delete. Ya, hasilnya maka akan menjadi seperti ini. Jadi sekarang kita punya
headernya seperti ini dan footernya seperti ini. Nah, untuk footer sendiri bisa kita ganti ya sesuai dengan nama aplikasi yang kita buat ya. Jadi bisa kita rubah footernya, misalkan supervisor, copyright supervisor. Nah, ini bisa kita hapus dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Jadi ntar bisa dihapus jadi 2020. Ya, jadi bisa disesuaikan. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah, domain name sendiri kita bisa ganti menjadi RBD Education. Di sini RBD Edu RBD Edu Oke. Nah, linknya sendiri bisa dilihat dan dicari di YouTube. Ya, namanya adalah RBD Education. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, template-nya dibuat oleh OS Template. Ya. Selanjutnya kita akan merubah bagian ini. Ya, selanjutnya kita akan berubah bagian ini, di mana tulisannya akan kita pindahkan supaya dekat dengan bagian header. Ya, tulisannya akan kita pindahkan sehingga dekat dengan bagian header. Caranya adalah kita seperti tadi, kita tambahkan tag, ya, kita tambahkan tag pada bagian tulisan yang ini, ya. Jadi kita cari tulisan seperti ini. Oke, kita cari. Kita cari. Ini dia, ya. Jadi ini kita akan rubah, ya. Tulisannya akan kita rubah. Ya. Jadi ini tulisannya bisa kita hapus, ya. Jadi tulisannya bisa kita hapus, ya, dan bisa kita hapus dan kita jadikan penanda saja. Misalkan kita buat headernya saja, di mana penanda bahwa tulisan ini akan pindah ke sini. Nanti file-file setelahnya akan pindah ke sini. Ya, jadi kita buat penanda bahwa ini adalah isi konten nantinya. Isi konten nantinya. Nantinya isi dari ini akan menjadi isi konten seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan pindahkan dia ke atas, ya. Jadi kita pindahkan dia ke atas. Ya, si artikel ini kita tambah style menjadi margin top, ya. Margin top. Misalkan kita kurangi dia minus 50 px, ya, atau minus 75 px. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, masih cukup jauh sepertinya, ya. Sepertinya masih cukup jauh. Kita bisa 150 px. Ya, kita simpan. Maka hasilnya jadi ini. Nah, sudah cukup, ya. Sepertinya ini sudah cukup. Nanti isi kontennya akan ditaruh seperti di bagian ini, ya. Lalu kita akan merubah background dari si tulisan ini, ya. Jadi si ini akan kita rubah backgroundnya, ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia punya background, ya, menggunakan image, ya. Tapi kita akan menggunakan background color. Nah, di sini dia sudah punya background style, ya, atau style background, ya. Background image ini kita rubah menjadi background color.
dan warnanya disesuaikan. Ya, kita rubah warna dari background image ini. Ya, jadi background image ini kita hapus ya. Jadi warnanya kita hapus. Background image sudah menjadi background color. Lalu kita berikan dia warna. Nah, di sini akan ada tapi ingat bahwa ini kita menggunakan CSS yang dibuat oleh orang lain. Sehingga terkadang warna background color ini akan bersatu dengan warna CSS yang telah dibuat oleh orang lain. Sehingga mungkin bercampur. Misalkan warna background dasarnya merah, kemudian kita tambahkan warna biru, akan menjadi warna ungu ya. Atau misalkan warna dasarnya seperti apa, ketika dicampurkan dengan warna lain akan menghasilkan warna lain. Nah, supaya kita bisa melihat, kita akan melihat warna dasar dari CSS yang dibuat oleh orang tersebut. Nah, kita bisa memberikan warna cerah, putih, atau warna gelap, hitam. Karena dasar dari warna yang kita buat sebelumnya adalah hitam, maka kita buat juga dia warnanya hitam supaya menjadi gelap, ya, agar lebih enak dilihat. Kemudian warna tulisannya tetap berwarna putih. Ya, sedangkan untuk warna tulisan color kita tetap warna putih. Jadi kita lihat hasilnya. Tapi hasil akhirnya ini bukan akan berwarna hitam, tapi akan berwarna default dari warna background digabung dengan hitam akan menjadi lebih gelap. Maka ketika kita lihat hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ternyata warna background dasar dari CSS ini adalah warna merah. Sehingga ketika kita tambahkan dengan warna hitam, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Jadi kita telah membuat box atau CSS yang akan digunakan oleh aplikasi kita. Langkah terakhir adalah membuat bagian dari file yang kita buat seperti ini ke dalam CSS ini. Bagaimana caranya? Nah, kita akan menggunakan cara yang tidak sebenarnya secara prosedural yang dulu sering digunakan ketika kita menggunakan native programming PHP misalkan. Ya, jadi kita akan ambil bagian atas ini menjadi header dan bagian bawah akan menjadi footer. Jadi ini adalah cara-cara sesimpel-simpelnya. Ya, jadi kita akan membuat template CSS ini digunakan secara simpel sehingga nanti bisa diterapkan pada setiap bagian file JSP yang kita buat. Jadi akan simple banget ya. Jadi bagian atas kita jadikan footer, bagian bawah kita akan bagian atas dijadikan header, bagian bawah akan kita jadikan footer. Ya, jadi atas header, bawah footer. Nah, bagaimana caranya? Kita buat dua file bernama header.jsp dan footer.jsp. Ya, jadi pertama kita buat dua file bernama header.jsp dan footer.jsp. Nah, file ini kita simpan di bagian web page. Ya, jadi file ini kita simpan pada bagian web page. Ya, kita buat dua file baru, namanya adalah header, kemudian kita buat file baru namanya adalah footer. Lalu langkah selanjutnya adalah bagian codingan atau tag HTML yang berada di atas tulisan isi konten kita kopikan pada header, dan bagian tag ya, bagian HTML yang tulisannya ada di bawah isi konten nantinya ini akan kita taruh di bagian footer. Nah, ini kita sudah membuat penanda batas header dan footer, yaitu adalah isi konten nantinya ya. Jadi seperti ini. Nanti kita buka lagi index.html yang tadi. Nah, isi konten nantinya. Nah, ini. Nah, bagian atas ini bisa kita kopikan ke header. Ya, jadi bagian ini ke atas nih. Jadi ini akan menjadi pembatas ya isi konten nantinya. Nah, di atas ini akan menjadi header. Ya, ini semuanya kita copy.
Jadi ini kita copy ke header, copy. Ctrl A, Ctrl V ya. Jadi kita hapus semua isi headernya. Jadi sebelumnya kita hapus dulu semuanya, lalu kita paste ya. Jadi seperti ini. Kemudian disimpan dan kemudian selanjutnya pada bagian bawah ini isi konten nantinya pada bagian bawahnya ya, tag berikutnya, tag di bawahnya akan menjadi footer. Ini Ctrl C. Kita hapus semua isi footernya, kemudian Ctrl V. Nah, sekarang kita punya header dan footer yang berisikan data HTML ya dan CSS yang akan mengarahkan kita ke template yang tadi. Cuman di sini kita masih belum ada CSS karena di sini masih terdapat file-file yang belum kita pindahkan. Oleh karena itu supaya header dan footer ini bisa berjalan, kita kopikan semua folder ya. Jadi semua folder yang ada di dalam template satu ya, seperti ada image, layout dan page ini ke web page. Ya, ini kita kopikan semuanya. Kita kopikan semuanya. Ini kita copy saja. Nanti setelah ini jadi, si folder template bisa dihapus ya. Kita pindahkan ke sini ya. Jadi sekarang di dalam web page sendiri ya, bukan di dalam template satu terdapat folder images, folder layout dan folder pages ya. Jadi image, layout dan page. Nah, setelah ini baru header dan footer bisa digunakan. Langkah terakhir pada kesempatan kali ini yaitu kita bisa mengincludekan file-file yang tadi kita buat ya. Jadi file header.jsp dan footer.jsp pada JSP lain yang kita buat sebelumnya. Jadi semua file JSP yang kita buat sebelumnya kita akan implementasikan template yang tadi kita buat ya. Caranya adalah kita include ya, seperti cara prosedur teknik prosedural lainnya ya. Pertama caranya seperti ini, kita masukkan tag include seperti ini, kemudian kita masukkan file ya, terus nama file yang akan kita include. Nah, di bagian atas kita akan mengincludekan header.jsp ya, header.jsp ya. Nah, tapi ini yang terbaik adalah jika si include ini kita simpan di bawah import ya. Kenapa demikian? Karena ya ini adalah bagian HTML, di mana di bawah HTML itu coding HTML, di bawah codingan Java-nya sendiri ya. Jadi di sini disimpan di sini ya. Jadi header.jsp dan di pada bagian bawah ya kita tambahkan include yang berbeda, yaitu adalah include footer.jsp. Nah, lakukan hal yang sama ya terhadap user juga yang kita buat. Nah, ini kita copy. Misalkan pada user JSP kita tambahkan include footer.jsp. Dan bagian atas ya, pada bagian HTML-nya kita tambahkan seperti ini ya. Pada bagian lainnya kita tambahkan header.jsp. Header.jsp. Langkah terakhir yaitu kita sebelum menjalankan programnya kita harus meng-clean and build project ini terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena pada proses kali ini tidak hanya melibatkan header dan footer ya, jadi tidak hanya melibatkan codingan-codingan, tetapi juga melibatkan file-file seperti gambar, layout, image yang ada di sini, sehingga untuk meload gambar-gambar tersebut, si project ini perlu kita bersihkan terlebih dahulu, baru kita ambil datanya ulang atau kita sebut clean and build. Klik kanan di bagian nama project, lalu kita bisa pilih clean and build ya. Jadi bisa seperti itu, clean and build. Lalu kita bisa lihat programnya yang tadinya tidak ada template seperti ini, ketika kita refresh akan tidak ada. Jadi mungkin kita harus ketika kita clean and build dia harus jalankan ulang.
Ya, misalkan kita jalankan bagian user.jsp run file yang tadinya tidak ada CSS seperti itu, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Dan ketika kita sekarang pilih barang, ini sudah bisa ngelink. Tapi di sini masih terjadi masalah ternyata. Tulisan yang kita buat warnanya adalah putih, sedangkan di sini backgroundnya juga putih. Nah, untuk memperbaiki ini, nanti ke depannya jika kalian ingin merubah data yang lainnya, ini kita ada di header.jsp. Cukup ganti satu saja di header.jsp. Misalkan di sini ada yang warna putih tadi, color white, kita rubah menjadi black juga. Black juga. Ya, jadi warnanya sama dengan background yang kita buat di sini yang jadinya jadi merah gelap, maka tulisannya akan berubah untuk dua-duanya. Selain di data barang, misalkan data user, ya menjadi warna hitam, di barang pun akan menjadi warna hitam. Nah, ini adalah cara pembuatan CSS ya kali ini ya. Jadi nanti akan diperbaiki CSS ini ketika pemantapan perbaikan bentuk-bentuk CSS dan lain-lain seperti ini. Mungkin titik doanya tidak baik, seperti ini bentuknya tidak baik, ini akan dibahas nanti ketika di akhir ya. Jadi sekian saja pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.